Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Semogi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan CASN tahun 2021. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung. Di sini saya coba membuka portal sscsn.bkn.go.id. Namun tampilannya seperti ini. Barangkali juga ada teman-teman yang tampilannya seperti ini ya, itu error. Artinya portal ini belum bisa diakses untuk hari ini. Mungkin tadi pagi bisa diakses tampilannya, namun untuk registrasi atau pembuatan akun masih seperti ini. Jadi teman-teman, kita sabar menunggu saja kapan pendaftaran itu akan dibuka. Nah, untuk saat ini bagi teman-teman yang sudah barangkali sempat mendownload buku pendaftaran CPNS P3K baik itu guru maupun non guru, silakan dibaca terlebih dahulu buku pendaftaran tersebut untuk persiapan teman-teman melakukan pendaftaran tentunya. Namun di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagi teman-teman yang akan ikut seleksi CPNS maupun P3K nantinya, itu terkait dengan seleksi administrasi. Karena sudah kita ketahui bahwasanya untuk tahap pertama yang harus teman-teman lewati itu adalah seleksi administrasi. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi informasi atau tips bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi nantinya. Oleh karena itu, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Baiklah, tips untuk lolos seleksi administrasi baik itu CPNS maupun P3K tentunya yang pertama adalah ketika portal sscsn nanti sudah bisa dibuka, tentunya kita sudah bisa mencek semua formasi yang ada untuk semua instansi yang sudah membuka pendaftaran. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu baca seluruh persyaratan dengan teliti. Jadi di sini jangan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran. Silakan dibaca dulu seluruh persyaratan dengan teliti terkait dengan formasi yang akan dilamar di instansi tertentu. Silakan dibaca seluruh persyaratannya. Kemudian yang kedua, baru teman-teman persiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Jadi tentunya nanti di instansi tersebut mengumumkan formasi yang akan dibuka di tahun ini, dan nanti tentunya juga ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk teman-teman untuk melamar di instansi tersebut. Jadi silakan persiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan terkait dengan instansi yang teman-teman lamar nantinya atau formasi yang akan teman-teman lamar. Kemudian yang ketiga adalah scan menggunakan alat scan terbaik. Artinya tentunya kita pendaftaran CPNS dan P3K tahun ini kan menggunakan sistem online semuanya, sistem daring. Jadi silakan teman-teman nanti menggunakan alat scan yang terbaik atau yang bisa digunakan untuk men-scan dokumen teman-teman dengan jelas dan terbaca tentunya. Kemudian yang keempat, terkait dengan untuk kompres seluruh dokumen sesuai file yang dibutuhkan. Artinya di sini dokumen yang dibutuhkan nanti atau yang diupload tentunya memiliki ketentuan tersendiri. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh peserta atau calon pelamar nantinya. Jadi silakan apabila barangkali dari hasil scan dokumen teman-teman nanti memiliki ukuran yang besar atau filenya, silakan dikompres terlebih dahulu. Pastikan dokumen teman-teman itu sudah di bawah batas maksimum yang sudah ditentukan oleh instansi tertentu terkait dengan syarat upload berkas yang harus dipersiapkan pendaftaran CPNS maupun P3K nantinya. Kemudian yang kelima, pastikan seluruh dokumen itu terbaca dan jelas. Ini berkaitan juga dengan masalah scan teman-teman, karena di sini sangat menentukan terkait dokumen yang akan kita upload nantinya. Apabila teman-teman mengupload dokumen yang mungkin barangkali ukurannya lebih besar dari sudah ditentukan, itu mungkin menjadi penyebab teman-teman gagal di seleksi administrasi tentunya. Dan yang keenam, pastikan juga teman-teman mempersiapkan sertifikat akreditasi kampus atau prodi teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya mungkin tergantung dari instansi apakah nanti menyertakan sertifikat akreditasi ini, tapi alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan saja sertifikat akreditasi prodi atau mungkin universitas teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman bisa cek di video saya terkait dengan cara mencek akreditasi kampus atau universitas di channel ini. Silahkan dicari saja dulunya terkait untuk mencek akreditasi tersebut. Nah, yang terpenting juga, yang paling penting,
untuk teman-teman ketahui untuk lolos seleksi administrasi ini adalah pastikan pas foto yang diambil nanti itu dengan kualitas terbaik dan kepala menghadap ke depan. Artinya ketika teman-teman nanti mengambil swafoto atau barangkali mengupload foto latar belakang merah, pastikan betul-betul foto tersebut sudah menghadap ke depan atau jelas dan kualitas gambarnya bagus ya, karena hal ini sangat berpengaruh nantinya. Nah, untuk mengenai swafoto di buku pendaftaran itu ada model swafoto terbaru ya, seperti teman-teman, itu model seperti selfie. Jadi saran saya silakan ikuti saja ketentuan dari swafoto atau selfie yang sudah ditetapkan oleh sistem. Saya ambil contoh, misalnya saya buka buku pendaftaran untuk P3K guru maupun CPNS. P3K maupun CPNS itu sama semuanya. Di sini kita lihat contoh swafotonya itu sudah ditentukan oleh Pansenas atau formatnya, bisa kita lihat di sini sebentar. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga semalam, cuman masih ada teman yang bertanya. Nah, yang terkait dengan formatnya nanti, kalau seandainya sudah bisa dibuka nanti di sini portal SSCASN, ketika teman-teman membuat akun, nah di sini teman-teman ternyata sudah bisa dibuka lagi ya. Nah, nanti apabila sini sudah bisa membuat akun, teman-teman perhatikan saja atau ikuti format atau bentuk dari sistem yang diminta untuk foto selfie atau swafotonya. Apabila diminta seperti, silakan lakukan seperti ini. Misal hasilnya itu nanti seperti ini teman-teman. Karena hal ini sangat berpengaruh juga untuk lolos tidaknya teman-teman di seleksi administrasi nantinya. Jadi ikuti saja semua petunjuk yang ada di buku pendaftaran. Nah, ini contohnya hasil dari swafoto atau selfie tadi. Nah, mengenai background, saya sarankan sebaiknya menggunakan background yang satu warna ya, agar gambar muka ataupun wajah kita nanti itu terlihat jelas teman-teman sekalian. Itulah informasi terkait dengan beberapa tips untuk lolos seleksi administrasi di CPNS ataupun P3K 2021, dan informasi tambahan untuk teman-teman semua di sini di tweet dari Pak Abi Ridwan ya, diposting pada tanggal 29 Juni itu kemarin teman-teman. Beliau memposting di sini tips ya bagi dari beliau, maksudnya dari beliau untuk calon peserta CPNS maupun P3K. Di sini beliau menjelaskan minggu ke 1 Juli itu beliau sarankan buat akun sambil lihat SPV dulu atau sistem pemilihan formasi. Jadi teman-teman jangan terburu-buru untuk mendaftar. Jadi meskipun memang hari ini jadwalnya pendaftaran sudah bisa dilakukan, namun sampai saat ini portal tersebut belum bisa diakses. Alangkah baiknya nanti di minggu pertama bulan Juli ini, sambil menunggu formasi keluar semuanya, silakan nanti teman-teman membuat akun terlebih dahulu ketika sudah bisa diakses portal tersebut, sambil melihat-lihat formasi yang kira-kira sesuai dengan linearitas teman-teman yang bisa diikuti di tahun 2021 ini. Kemudian di minggu kedua beliau juga menjelaskan, di minggu kedua Juli itu pilih 10 instansi dan peras jadi 5, 3, 1 ya. Artinya di sini kita memang disuruh selektif dalam memilih instansi yang sesuai dengan kita tentunya. Artinya kita selain untuk misalkan itu banyak formasi yang bisa kita ikuti, tapi alangkah baiknya kita selektif, kita memilih betul-betul dan kita mencari informasi terkait formasi dan instansi yang kita akan lamar tersebut, sampai akhirnya kita menetapkan pilihan kita jatuh pada satu formasi yang betul-betul kita anggap sudah sesuai dengan kemampuan atau yang ingin kita ambil nantinya. Kemudian di minggu ketiga sampai 4 Juli itu tetapkan formasi terpilih dan isi data sampai tuntas. Nah, setelah nanti kita sudah menetapkan formasi yang akan kita pilih, tentunya kita baru mengisi semua data-data pribadi kita atau data yang akan kita input di dalam pendaftaran formasi di instansi yang kita lamar. Kemudian di minggu kelima Juli itu tunggu hasil seleksi administrasi. Jadi teman-teman, bagus sekali dari saran Pak Abi ini terkait untuk semua peserta. Artinya teman-teman jangan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran CPNS maupun P3K 2021. Jadi silakan cari berbagai macam informasi terkait formasi yang akan teman-teman lamar nantinya, apakah betul-betul sudah sesuai dengan teman-teman gitu. Tentunya hal ini juga memperhatikan dengan linearitas teman-teman sekalian, karena hal tersebut sudah sangat mempengaruhi untuk lulus tidaknya ya. Karena apabila tidak linear dengan kualifikasi pendidikan, tentunya tidak akan bisa
lolos juga di seleksi administrasi nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semua. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari Ismanul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.